Tuhan, aku melayangkan mataku. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Kepadamu ya Tuhan, aku melayangkan mataku. Menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pendidikan Katolik. Maka kemudian saya mohon maaf tidak bisa hadir karena ada tim dari maka mengurus perjalanan paus satu Papa ke Indonesia, ke Dili, Papua New Guinea dan Singapura. Hari ini mereka sudah tiba tadi menginap di Denpasar. Lalu malam sebentar saya sudah bergabung lagi dengan mereka. Besok mereka akan berangkat menuju ke New Guinea. Mohon maaf saya tidak bisa. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan satu dua hal. Yang saya hormati dan saya kasihi Ketua MMPK Presidium bersama seluruh anggota presidiumnya dan Ketua MPK Kuskupan seluruh Indonesia dan para peserta rapat umum anggota MMPK yang saya kasihi. Sekali lagi saya mengucapkan selamat sore dan selamat datang di Kuskupan Denpasar dalam rangka RUA MMPK di tahun 2024 ini. Semoga semua peserta RUA selalu sehat walafiat selama berada di sini. Amin. Kita semua menyadari bahwa dunia pendidikan itu sifatnya dinamis, selalu bergerak maju mengikuti perkembangan zaman yang ada. Maka ungkapan pendidikan yang berlangsung seumur hidup, long life education, itu benar adanya. Artinya orang-orang yang sudah meraih gelar atau memiliki berbagai gelar tertinggi seperti doktor, profesor, tidak boleh berhenti belajar. Mengapa? Karena seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, selalu ada hal-hal baru yang bisa dipelajari. Kalau seorang puas dengan gelar yang diraih, kemudian dia berhenti belajar dan membaca, maka dia akan menjadi orang yang ketinggalan, tergilas oleh lajunya perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak terbentuk. Jadi dunia terus bergerak maju dan cepat. Era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi mengharuskan kita para insan pendidikan untuk selalu membaharui diri dengan ilmu pengetahuan yang baru. Jika kita tidak mengupdatekan diri kita, maka kita akan ketinggalan kereta. Para hadirin yang saya kasihi, kita nggak bisa karena sekolah Katolik pernah mengalami masa kejayaan di tahun-tahun yang lampau. Saya tahu tahun berapa, tapi sampai tahun 90-an itu masih hebat sekolah Katolik. Sekolah Katolik menjadi kebanggaan gereja karena dikenal memiliki mutu dan disiplin yang tinggi. Para orang tua non-Katolik dengan mantap menyekolahkan anak-anak di sekolah Katolik tanpa ragu, bahkan tanpa takut dikatakan haram. Dan harus diakui sekolah Katolik mampu menghasilkan lulusan yang luar biasa, yang handal, dan mampu bersaing dalam pencarian dunia kerja, bahkan menduduki jabatan penting di ranah pemerintah. Umat Katolik hanyalah kawanan kecil di Republik ini,
Tetapi melalui lembaga pendidikan, nama Katolik cukup berkibar dan mampu berkontribusi besar bagi bangsa ini. Namun seiring berjalannya waktu, banyak sekolah Katolik Indonesia mulai menurun popularitasnya. Bukan semata-mata mutunya, tetapi karena persaingan sekolah yang begitu ketat. Sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta tumbuh menjamur di mana-mana dan menawarkan mutu dan fasilitas yang baik pula. Apalagi ada sekolah-sekolah internasional. Di Bali ini biarpun sekolah internasional mahal, orang tidak peduli. Ya, ada sampai dengan 10 juta ya, sebulan. Itu perlu juga. Lalu adanya sekolah negeri gratis membuat sekolah Katolik yang terdesak. Banyak yang harus tutup karena tidak ada murid. Keprihatinan ini terjadi, saya kira, hampir di seluruh Indonesia. Saya beri contoh di Keuskupan Denpasar ini, kami punya yayasan Insan Mandiri Denpasar, terpaksa harus menutup, saya kira selama 2 sekolah. 2 sekolah, SMA dengan SMK. Karena tidak ada murid dan tidak mampu lagi membiayai operasional. Sekolah-sekolah tersebut coba dipertahankan dengan cara mengadakan subsidi silang melalui yayasan. Namun sampai kapan? Makin lama beban hidup kian bertambah berat, sehingga meskipun dengan berat hati, sekolah-sekolah itu harus ditutup. Kita masih terhibur dengan beberapa sekolah Katolik yang masih eksis dan bersinar di tengah arus persaingan yang ketat. Kira kami di sini juga punya sekolah yang eksis. Saya juga heran bahwa tahun ini misalnya SMA Santo Yosef di Denpasar ini sekarang tidak terima lagi murid karena sudah penuh. Sebentar saya sudah penuh. Karena gara-gara kurikulum merdeka di Bali ini kita nomor 1. Di Mataram juga, NTB kita juga nomor 1. Tetapi itu hanya 1. Semoga sekolah-sekolah tetap mampu bertahan meskipun menghadapi banyak tantangan, persaingan, dan gempuran globalisasi. Kita sungguh menyadari Gereja Katolik memiliki harapan besar akan eksisnya sekolah-sekolah Katolik. Sebab bagi gereja, sekolah Katolik merupakan partner gereja dan jalur strategis untuk mewartakan kabar gembira Kristus yang ingin menyelamatkan dan membebaskan umatnya dari berbagai kemiskinan, kebodohan, ketidaktahuan. Maka kita ditantang untuk berjuang lebih keras agar sekolah-sekolah Katolik kita mampu bertahan dan tetap eksis di tengah ketatnya persaingan dan gempuran globalisasi tersebut. Memang dunia pendidikan kita seperti kejar-kejaran dengan arus zaman yang berubah begitu cepat. Saat kita ingin mengejar ketertinggalan yang satu, baru akan tercapai, sudah muncul lagi tuntutan baru. Sebagai contoh, kurikulum. Kita baru dihadapkan dengan penerapan kurikulum 13. Kini kita sudah harus menerapkan kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka Belajar berbagi lagi, macam-macam. Ibaratnya kita ngos-ngosan mengejar perubahan demi perubahan. Hasil akhirnya adalah kita kelelahan mengejar setiap perubahan yang ada. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita bersikap untuk menyikapi tantangan dunia pendidikan ini dengan bijaksana? Hemat saya, apapun situasinya kita harus siap dengan setiap perubahan yang ada. Kita harus menemukan poin penting dan cara yang paling tepat untuk memajukan dunia pendidikan menjawab situasi zaman yang ada. Saya kira ada 2 hal yang menurut saya penting itu. Pendidikan karakter harus semakin dikuatkan. Demikian juga pembekalan sumber daya manusia harus diupayakan.
sehingga sekolah-sekolah kita siap menghadapi era perubahan apapun, termasuk era industri 5.0. Lalu kan 4.0, sekarang sudah 5.0. Kita model apa? Yang jelas bahwa saya kira pendidikan, pembekalan sumber daya manusia itu penting. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ini mereka kita kalau mempunyai tenaga yang handal, tentu sekolah kita diminati. Para hadirin yang saya kasihi, kita sungguh menyadari bahwa peliknya dunia pendidikan tak akan mampu kita atasi tanpa menyertakan campur tangan Tuhan di dalamnya. Maka sebagai insan-insan pendidikan Katolik, kita harus selalu bersandar pada kebaikan atau rahmat kemurahan Tuhan. Kita harapkan dengan kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan, lembaga-lembaga pendidikan Katolik mampu bersaing dan memiliki mutu yang tinggi. Selaku uskup pimpinan gereja lokal Kuspan Denpasar dan juga mewakili para uskup se-Indonesia, saya memberikan apresiasi dan ucapan limpah terima kasih kepada MNPK, kepada Ketua Presidium dan anggota-anggota Presidium yang lain yang telah melaksanakan tugas pelayanan di MNPK pada periode yang sedang berjalan hingga saat ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang telah dilaksanakan sungguh bermanfaat bagi lembaga-lembaga pendidikan Katolik se-Indonesia dan bagi Gereja Katolik Indonesia sendiri. Limpah terima kasih kepada panitia, RUA, MNPK dan semua pihak yang telah berusaha agar RUA ini dapat terlaksana dengan baik. Dan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir di dalam RUA ini. Akhirnya selamat melaksanakan rapat umum anggota MNPK. Semoga Allah Roh Kudus menyertai Anda semua, para peserta RUA, sehingga RUA MNPK ini yang memiliki agenda utama yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2020 sampai 2023 dan pemilihan pengurus baru periode 2024 sampai 2027 dapat berjalan dengan baik. Dan kiranya RUA ini pun menghasilkan buah-buah kebaikan bagi lembaga pendidikan Katolik di seluruh Indonesia dalam menghadapi tantangan yang jaringan di dunia pendidikan ini. Demikian saja penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian. Iman akan kebangkitan memampukan kita untuk melaksanakan tugas pelayanan kita dengan penuh kegembiraan, dan kita tidak takut menghadapi berbagai tantangan, kesulitan juga dalam bidang pendidikan. Mari kita mohon berkat Tuhan agar RUA yang sedang dijalankan ini dapat berjalan dengan baik dan membawa hasil yang berguna bagi lembaga pendidikan Katolik di wilayah kita. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Amin. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Amin. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai sejahtera-Nya. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan
Ekaristi sudah selesai, mari kita mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha